Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk mencerahkan seluruh kebenaran itu dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau adalah Allah yang berfirman. Terima kasih Yesus, Engkau adalah firman yang menjadi daging. Dan terima kasih Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang selalu mencerahkan kebenaran-Mu di dalam hati kami. Kami siap untuk menerima kebenaran-Mu yang melampaui akal dan pemikiran kami. Biarlah Roh Kudus berbicara dalam hati kami sesuai dengan bahasa yang dapat kami mengerti. Kami rindu Tuhan, oleh kebenaran-Mu kami dimerdekakan dari dosa. Kami rindu Tuhan, oleh kebenaran-Mu kami menjadi orang yang lebih dewasa di dalam Kristus. Kami berharap Tuhan, oleh karena kebenaran-Mu, kami menjadi orang pemenang setiap hari oleh karena kebenaran-Mu. Kami siap menerima kebenaran-Mu ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Katakan yang percaya, amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama hari ini akan meneruskan pengajaran tentang dosa yang dianggap kecil. Ya, nah saudaraku, hari ini temanya adalah dosa ketidakbersyukuran. Saya akan mengajak saudara untuk kita baca bersama-sama firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian, tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Sekali lagi saya akan bacakan kalimat di atas. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur. Saudaraku, apa artinya mengucap syukur, saudaraku? Saudaraku, kalau di dalam bahasa sehari-hari, saudaraku, orang yang tidak mengucap syukur sebenarnya adalah orang yang di dalam perkataannya itu sudah kehilangan kata terima kasih. Jadi aku ketiadaan terima kasih di dalam mulutnya, saudara. Atau orang ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Tidak bisa menghargai orang lain. Atau kehilangan rasa syukur. Atau orang yang nggak tahu aturan atau nggak tahu adat. Saudaraku, pernahkah kita ngomong sama anak kita? Atau saudara mungkin mendengar dari orang, nggak tahu adat kamu ini. Artinya apa saudaraku? Orang ini sebenarnya sudah diberikan sesuatu yang baik, tapi dia nggak pernah berterima kasih. Dia malah marah-marah begitu loh. Itu artinya adalah orang yang nggak tahu bersyukur. Atau nggak tahu adat saudaraku ya. Nggak tahu sesuatu yang baik yang sudah diberikan kepadanya. Atau saudaraku, orang ini tidak peka dengan segala kebaikan apapun. Itulah orang yang tidak mengucap syukur. Saudaraku, orang yang tidak mengucap syukur atau dosa ketidakbersyukuran ini adalah sesuatu yang saya katakan berbahaya. Saya katakan begini, semua dosa itu berbahaya di hadapan Tuhan. Ya, semua batu itu berbahaya. Batu itu bisa membunuh manusia. Mau batu kecil, mau batu besar, saudaraku. Tapi saya ingin beritahu pada saudara, ada begitu banyak orang, ya, dia bisa tahu bahwa batu besar itu sangat berbahaya. Itulah sebabnya saudaraku, ketika orang lagi sedang berjalan, di depan ada batu besar, saudaraku, maka dia akan menghindari. Oh, dia tahu benar saudaraku, bahwa batu besar itu sangat berbahaya. Tetapi saya beritahu pada saudara, ada banyak orang di dalam perjalanan atau lagi sedang jalan, dia jatuh bukan karena batu besar. Dia jatuh oleh karena batu kecil. Saya ulangi lagi. Dia jatuh bukan oleh karena batu besar. Kalau ada orang yang jalan lalu jatuh karena batu besar, saya cuma hanya bilang begini. Orang itu buta atau orang itu gobloknya minta ampun. Tapi saudaraku, batu kecil itu biasanya tidak diperhatikan. Dia anggap remeh saudaraku. Dan banyak orang akhirnya jatuh karena batu kecil. Saudaraku, dosa ketidakbersyukuran ini saudaraku adalah merupakan sebuah dosa yang kecil. Tetapi yang bisa menjatuhkan orang yang besar. Dosa kecil itu saudaraku adalah dosa yang kelihatannya remeh. Tapi itu sangat berbahaya buat kehidupan rohani kita. Saudara, kita akan belajar saudaraku dua hal yang sangat penting. Ya. Yang pertama ini adalah remeh namun berbahaya. Sama-sama kita katakan, 1, 2, 3. Remeh namun berbahaya. Ya. Atau sangat berbahaya. Kenapa saya katakan bahwa dosa ini remeh tetapi sangat berbahaya? Roma pasal 1 ayat 20 sampai 23. Ya, kalau kita membaca di dalam ayat ini saudaraku,
Orang yang tidak mengucap syukur adalah orang yang sebenarnya memiliki sebuah gaya hidup yang melawan Allah. Orang yang tidak mengucap syukur, saudaraku, adalah orang yang goblok, saudaraku. Orang yang tidak mengucap syukur, saudaraku, adalah orang yang sebenarnya mereka adalah orang yang lagi sedang menyembah berhala. Saudaraku, kalau kita membaca firman Tuhan tadi, saudaraku, ya saya akan bacakan di dalam Roma, ya pasal 1, ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Ayat 23, kemudian mereka menyembah berhala. Saudaraku, ketika orang tidak mengucap syukur, orang Kristen tidak mengucap syukur, apa bedanya sama orang-orang yang ateis? Apa bedanya sama orang-orang yang yang melawan Tuhan? Ini bahaya yang pertama, saudaraku. Bahaya yang kedua, saudaraku, adalah di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saudaraku, orang yang tidak mengucap syukur adalah orang yang lagi sebenarnya meremehkan ibadah. Atau saudaraku adalah orang yang menjadi perusak rohani. Saya akan bacakan ayat ini buat saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Saya ulangi lagi, dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Firman Tuhan bilang apa? Jauhilah mereka itu. Suatu orang yang tidak mengucap syukur atau susah mengucap syukur atau di dalam mulutnya ya tidak ada yang namanya kata terima kasih, tidak mengucap syukur dan sebagainya. Suatu orang ini adalah orang yang lagi sedang meremehkan ibadah. Suatu mungkin ketika Anda beribadah Anda pakai baju bagus, Anda pakai baju rapi dan sebagainya. Tapi saya ingin tanya Mas Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan sebagai sebuah pakaian rohani yang berkenan di hadapan Tuhan? Dan orang yang tidak mengucap syukur, setelah dari firman Tuhan, jauhilah orang ini. Kenapa? Soalnya orang ini adalah orang yang merusak dari dalam. Kalau orang ateis, soalnya adalah orang yang merusak dari luar. Kalau orang yang tidak mengucap syukur, dan kalau itu adalah orang Kristen, jauhilah orang ini. Maksudnya, jangan jadikan sahabat begitu loh. Jangan jadikan teman dekat begitu loh. Nah, selanjutnya saudaraku, bahaya selanjutnya adalah Efesus pasal 5 ayat yang keempat. Ya, orang yang tidak mengucap syukur saudaraku adalah orang yang sebenarnya memiliki kehidupan yang tidak pantas. Efesus pasal 5 ayat 4 firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi nggak cukup berhenti sampai di situ, saudara. Firman Tuhan lebih lanjut berkata, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kalau kita ngomong kotor, kalau kita selalu mengeluh, itu nggak pantas buat kita sebagai orang Kristen yang telah menerima anugerah. Tapi sebaliknya itu juga nggak pantas kalau kita diam-diam aja tak kala kita menerima kebaikan. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Itu adalah sebuah kehidupan yang pantas. Yang cocok, yang sesuai dengan jati dirimu sebagai orang Kristen. Saudaraku, remeh namun sangat berbahaya. Bagian yang kedua, saudaraku, saya nggak akan begini. Ini remeh, tetapi ini sangat memuliakan Tuhan. Remeh namun sangat mulia. Mari sama-sama kita katakan. 1, 2, 3. Remeh namun sangat mulia. Jadi ketika saudara mengatakan aku bersyukur, itu adalah sesuatu yang sangat mulia di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa alasan kenapa saya katakan sangat mulia. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 22 ayat 19, nanti Anda boleh baca di rumah saudaraku ya. Firman Tuhan
di situ kita akan melihat bahwa mengucap syukur itu adalah gaya hidupnya Yesus. Lukas pasal 22 ayat 19, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus waktu mengatakan kalimat itu, dia tahu sebentar lagi dia akan menghadapi penderitaan di depannya. Dia tahu bahwa dia akan menyerahkan dirinya untuk menjadi korban di atas kayu salib. Dia tahu, itulah kesengsaraan yang harus dia ambil demi keselamatan kita. Dan dia mengucap syukur atas penderitaan ini, saudara. Ini mulia, karena inilah gaya hidup Yesus, saudara. Kenapa ini mulia, saudaraku? 2 Tesalonika 1 ayat 3, ini merupakan gaya hidup dari gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu meniru Yesus yang mengucap syukur. Kalau kita membaca di dalam 2 Tesalonika ayat 3 tadi, saudaraku, firman Tuhan berkata, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kami bukan satu orang. Tapi ini semua para pemimpin, semua jemaat, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Jadi ini merupakan gaya hidup gereja mula-mula. Gereja mula-mula adalah mereka yang sangat dekat dengan rasul-rasul. Dan mereka mungkin pernah di antara mereka hidup bersama dengan Yesus. Dan mereka mengikuti teladan itu, saudara. Nah itu, saudaraku, kenapa ini adalah sesuatu yang sangat mulia, remeh namun sangat mulia. Mazmur 86 ayat 12, orang yang mengucap syukur adalah orang yang memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan, saudaraku, memuliakan nama Tuhan. Coba kita buka Mazmur 86 ayat 12. Apa yang firman Tuhan katakan di situ? Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur padamu, Tuhan. Kan? Anda tahu lagu itu? Orang yang mengucap syukur, kata firman Tuhan, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Orang yang mengucap syukur, aku memberikan sebuah dampak yang menyenangkan hati Tuhan selama-lamanya. Hai guys, teman-teman, saudaraku, kenapa sih kita pelit mengucap syukur? Kenapa sih kita tidak punya rasa terima kasih kepada Tuhan? Ayo katakan itu, karena itu memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya, saudaraku, Efesus pasal 5 ayat 4. Orang yang mengucap syukur adalah sebenarnya memiliki sebuah senjata rohani untuk mengalahkan kejahatan, untuk mengalahkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak berkenan. Senjata yang paling hebat itu bukan bertahan, tapi menyerang. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 4, firman Tuhan berkata, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Anda nggak boleh ngomong kayak begitu. Ngomong kotor lah, kebun binatang keluar lah, mengeluh lah, dan sebagainya. Gak boleh. Tapi bukan sekedar gak boleh, bukan sekedar kita bertahan atas hal itu, saudaraku. Tapi kita juga harus menjadi orang Kristen yang menyerang kejahatan itu dengan kita mengucap syukur. Kalau dalam hidupmu kehilangan pengucapan syukur, tidak bisa berterima kasih, nanti lama-lama perkataan kotor itu akan menguasai mulutmu. Mari bersama-sama kita latih diri kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu adalah senjata rohani untuk kita mengalahkan kejahatan. Selanjutnya, saudaraku, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Orang yang mengucap syukur, saudaraku, adalah orang yang lagi sedang melatih dirinya untuk taat sama Tuhan. Saudaraku, kenapa kita tidak mau memberitakan Injil? Kenapa kita tidak mau menjadi pemimpin dalam gereja? Mungkin buat saudara itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Tapi saya ingin beritahu pada saudara, bukankah selalu yang besar itu dimulai dari yang kecil? Saya ulangi lagi, bukankah yang besar itu selalu dimulai dari yang kecil? Kenapa ototmu jadi besar?
Karena Anda bukan lagi sedang mengangkat barang yang besar, yang berat. Tapi itu dimulai dari barang yang ringan. Anda latih, lama-lama jadi besar ototmu. Lama-lama barang itu tambah berat, saudaraku. Mengucap syukur bukankah sesuatu yang lebih gampang, bukan saudara, dibandingkan dengan kita memberitakan Injil. Mengucap syukur bukankah sesuatu yang lebih ringan dibanding ketika kita jadi pemimpin, jadi majelis, jadi penatua, jadi diaken, jadi pemain musik. Mengucap syukur apakah perlu kita lakukan tiap jam, saudaraku? Orang kalau main musik, saudaraku, ini minimal yang main drum ini, mesti 15 menit, duduk 15 menit, saudara. Tapi berapa detik kita mengucap syukur? Aku bersyukur padamu Tuhan. Kelihatannya remeh, tapi saya mau kasih tahu, itulah kehendak Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Latihlah dirimu sebelum kau melakukan yang besar, mulai dari yang kecil. Mengucap syukurlah kepada Tuhan setiap waktu, di dalam segala keadaan. Saudaraku, kenapa kita harus mengucap syukur, dan itu adalah sesuatu yang sangat memuliakan Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat 17, orang yang mengucap syukur adalah orang yang lagi sedang mengekspresikan imannya, dan dia mengakui bahwa Allah itu, Yesus itu berdaulat atas hidupnya. Saya mau kasih tahu, salah satu dosa yang mendatangkan hukuman mati di Indonesia, kalau Anda berontak kepada pemimpin, kepada presiden. Nah, kalau Anda hendak mau menurunkan jabatan presiden dan menggantikan dengan diri Anda, itu namanya dosa subversif, melawan negara, dan Anda berhadapan dengan tentara. So, kalau kita baca Wahyu pasal 11 ayat 17, itu kelihatannya kecil, tapi itu menunjukkan ketaatanmu, ketertundukanmu kepada kedaulatan Tuhan. Saya akan bacakan ayat ini buat saudara. Wahyu pasal 11 ayat 17. Sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Baik-baik saudaraku ya. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Yang ada dan yang sudah ada, karena engkau telah memangku kuasamu yang besar, telah memulai memerintah sebagai raja. Jadi orang yang mengucap syukur sudah berkata, Tuhan, engkau adalah Tuhan yang becus. Engkau adalah Tuhan yang mampu memerintah hidup kami di dalam segala keadaan. Waktu kami susah, engkau memerintah di sana dalam kesusahan kami. Engkau yang berdaulat ada dalam hidup kami, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan seterusnya, dia ada dalam hidup saudara. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang tidak akan mungkin berkata sebenarnya, Tuhan, kenapa aku diberikan situasi yang seperti ini? Usaha ekonomiku jadi bangkrut, aku jadi sakit, mengeluh terus. Aku selalu berkata seperti itu. Anda lagi sedang mengatakan begini, Tuhan, engkau tidak becus. Engkau tidak becus mengatur ekonomiku. Itu sebenarnya kalau saya ingin bahasakan dari orang yang tidak mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur, saudaraku, adalah orang yang bilang begini, sekalipun ekonomiku lagi susah, kesehatanku terganggu pada masa pandemik ini, tapi aku tetap berkata, engkau adalah Allah yang berdaulat atas hidup kami. Kau bisa pakai kekurangan ekonomi, kau bisa pakai pandemik ini untuk membentuk kami menjadi pribadi yang lebih matang dalam menghadapi hidup. Itulah orang yang mengucap syukur. Tapi yang paling penting begini, saudaraku ya. Kenapa ini sangat mulia, saudara? Anda pernah ngomong kenyang? Pernah ngomong kenyang? Kenapa Anda mengatakan kenyang? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, engkau lihat orang itu makan, lalu orang itu, kenyangnya minta ampun. Lalu Anda bilang, kenyang. Ya kan? Karena Anda melihat orang itu kenyang. Tapi kita juga bisa mengatakan kenyang kalau saudara ikut makan. Artinya apa? Saya menikmati makanan itu. Jadi saya mengatakan kenyang bukan oleh karena orang itu makan. Saya kenyang oleh karena saya juga mengalami betapa enaknya makanan itu. Ketika saya makan, itu membuat saya kenyang, saudara.
Kenapa kita mengucap syukur? Bukan karena ini adalah gaya hidup Yesus semata. Bukan ini karena gaya hidup mula-mula, setiap waktu mereka mengucap syukur. Saya berdoa, saudaraku, kenapa engkau mengucap syukur? Karena engkau mengalami yang namanya anugerah Allah dalam hidupmu. 2 Tesalonika 2 ayat 13, di situ firman Tuhan berkata, akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu, saudara, yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Perhatikan baik-baik. Telah memilih. Telah itu artinya apa? Sudah. Artinya Anda sudah mengalami. Ini bukan satu mimpi. Ini bukan satu ide, bukan suatu angan-angan tentang keselamatan, tapi ini sesuatu yang sudah, artinya apa? Kok sudah alami gitu loh. Kecuali kalau engkau tidak pernah mengalami keselamatan, saya bisa memahami kalau Anda adalah orang yang paling susah mengucap syukur. Dan kalaupun ada orang yang tidak mengalami keselamatan, lalu dia gampang mengucap syukur, itu sebuah ironi kehidupan. Orang yang tidak mengenal Tuhan bisa mengucap syukur. Kita yang mengenal Tuhan, yang mengalami anugerah. Loh kok kita susah mengucap syukur? Itu ironi kehidupan, saudara. So aku menarik sekali. Kata mengucap syukur di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 13. Ya. So aku itu dari kata eucharistein. Ya, eucharistein. Di next ya. Eucharistein. Itu dari kata ini saudaraku berasal dari dua kata. Yang pertama adalah eu. Itu mempunyai arti sudah atau sudah selesai atau dilakukan secara baik atau sekian. Saudaraku dalam Kisah Rasul pasal 15 ayat yang ke-29 itu kata eu diterjemahkan oleh LAI dengan sekian. Ya, atau artinya sudah selesai, ya. So, di situ firman Tuhan berkata di dalam Kisah 15 ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu menerima diri dari memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Kemudian firman Tuhan bilang apa? Sekianlah, selamat. Kata sekianlah di sini pakai kata eu. Sekianlah. Maksudnya begini, nasihatku sudah cukup. Cukup. Sudah selesai. Ini tak berikan padamu. Sekian, selamat, cukup. Jadi sudah selesai. Sudah dilakukan dengan baik. So, aku di dalam bahasa Yunani ada 3 kata yang menunjukkan sudah selesai. Telos itu sudah selesai. Makanya Yesus di atas kayu mengatakan apa? Tetelestai itu kata telos, sudah selesai. Atau ginomai, sudah selesai. Atau yang ketiga ini, eu. Sudah selesai. Cukup. Finish. Sempurna. Itu dari kata eu. Lalu maksud aku kata yang kedua adalah karis. Tadi eu, yang kedua adalah karis. Anugerah. Kehendak baik. Kebaikan. Cinta kasih. Atau perkenaan. Itu karis. Jadi kalau kedua kata ini digabung, Anda sekarang sudah bisa memahami, mendefinisikan apa artinya. Eucharisomai tadi, apa artinya? Anugerah Allah yang sudah selesai diberikan padamu. Sudah cukup. Enggak bakal kekurangan, sudah cukup. So, kalau kita belajar tentang doktrin anugerah, anugerah itu dibagi 2, saudaraku. Anugerah secara umum dan anugerah secara khusus. Contoh dari anugerah umum adalah Allah itu memelihara kehidupan kita, kehidupan fisik kita. Misalnya udara. Saya pengen tanya, apakah Tuhan pernah menciptakan alam semesta ini dengan kekurangan udara? Halo? Apakah Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan kekurangan sinar matahari? Apakah Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan kekurangan pohon-pohonan, binatang dan sebagainya? Saya nggak pernah menemukan ayam itu habis tuh dari muka bumi ini.
Ayam tiap hari dipotong berapa juta, saudaraku? Berapa juta ayam yang dipotong setiap hari seluruh dunia. Tapi kok nggak habis-habis. Selalu cukup. Satu kali ada seorang yang sudah lanjut usia, saudara. Umur 90 tahun, satu kali nafasnya sesek, saudara. Dia susah sekali nafas, dia datang ke rumah sakit, saudaraku. Lalu dokter cek, wah bapak ini perlu harus tambah oksigen. Ya, lalu dikasih oksigen, saudaraku. Berapa jam kemudian, dia dicabut lagi oksigennya, dan lalu dia bisa nafas dengan tenang setelah diberikan terapi dan pengobatan. Lalu dokter bilang, Pak tua, bapak boleh keluar dari rumah sakit karena bapak sudah sehat. Lalu dia tanya harganya berapa? Oh, harganya sangat murah sekali. Ya bayar jasa dokter dan 1 tabung oksigen. Berapa? 1 juta sekian. Tiba-tiba dia nangis, saudara. Dia nangis, menggerung-gerung, sampai dokternya bingung. Kenapa kamu nangis? Kamu kan orang yang kaya, sanggup membayarkan. Emang kamu gak punya duit? Enggak dok, saya punya duit. Lebih dari 1 juta, uang saya sangat banyak di bank. Saya bisa beli tabung oksigen itu bergudang-gudang. Ya tapi kenapa bapak nangis? Saya baru sadar, nafas yang 1 jam aja itu butuh 1 juta lebih. Saya sudah berumur 90 tahun. Artinya apa? Sudah sangat banyak uang yang saya mesti bayar kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah memintanya itu kepada saya. Tuhan sudah memberikan nafas udara itu cukup, so aku gak pernah kekurangan. Itu adalah anugerah umum. Anugerah khusus itu apa, saudaraku? Tadi firman Tuhan katakan apa? Telah selamat. Oleh karena pilihan Roh Kudus. Saudaraku, kita adalah orang yang bukan akan selamat, bukan. Saudara, kita sudah selamat. Kita bukan orang yang nanti akan jadi anak-anak Allah kalau. Itu kan prinsip agamawi, saudara. Kalau kamu beribadah, kalau kamu sedekah, enggak. So simple, saudaraku, begitu sederhana. Yohanes 1:12, kamu percaya saja kepada Yesus, kamu anak Allah. Sudah cukup dengan imanmu membawa engkau selamat. Membuat engkau menjadi anak Allah. Itu adalah anugerah khusus yang diberikan kepada orang yang percaya. Saudaraku, ketika saya melihat kayu salib, saudara. Ketika saya melihat penebusan, pengudusan yang Tuhan lakukan dalam hidup saya yang sudah selesai itu. Saudaraku, saya hanya ingin katakan begini, betapa berharganya diriku. Saya ingin beritahu pada saudara, dunia di dalam seluruh iklan-iklan di televisi dan sebagainya, selalu bilang begini, engkau kurang berharga, kurang cantik, kurang bagus kalau tidak pakai produk ini. Dunia mengatakan kalian itu selalu kurang. Tapi firman Tuhan bilang apa? Sudah selesai, cukup. Ya walaupun wajah saya tidak seganteng Stephen lah ya. Tapi saya katakan begini, saya nggak perlu iri hati sama Stephen. Karena keberhargaan saya sudah cukup, sudah selesai. Saya itu begitu berharga dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Keberhargaan hidup saya bukan karena tergantung mobil saya. Saya kemarin kedatangan seorang teman, saudaraku namanya Afat, saudaraku ya. Wah dia datang pakai mobil Alphard ke sini, saudaraku. Khusus datang untuk besukin saya. Datang saudaraku ke sini. Lalu dia masuk ke ruangan belakang, saudaraku. Dia bilang, waduh ini meja pingpong nih dulu kayak Saman Hudi nih. Kalau kita makan pakai meja pingpong. Pendeta Hengki, cari meja, nanti saya yang bayar. Saya lihat, wih dia sudah sukses. Naik mobil Alphard, saudaraku, dia cerita bagaimana itu. Saudaraku, saya gak perlu iri hati sama dia, saudaraku. Walaupun mungkin secara uang dia lebih kaya, berlipat kali pada saya. Enggak, keberhargaan hidup saya bukan karena uang. Tapi karena Yesus sudah mati bagiku. Roh Kudus sudah tinggal dalam diriku yang menjadi penjamin keselamatan itu. Sudah cukup. Saya berdoa, saudaraku. Sadari bahwa mengucap syukur itu adalah kata yang sederhana. Tapi sangat dalam. Saya berdoa bagi saudara yang belum mengalami anugerah Allah ini. Biarlah Roh Kudus membawa Anda mengalami anugerah keselamatan itu. Biar waktu kita mengucap syukur, saudaraku, karena engkau memang mengalami anugerah Allah yang menerima engkau apa adanya.
Saya berdoa, saudaraku, biar kita menjadi orang Kristen yang tahu mengucap syukur. Yang terakhir, saudaraku, ya saya ingin katakan begini. Pengucapan syukur Kristiani hanya bersumber dari tindakan kebaikan Allah kepada manusia. Secara khusus dalam Kristus yang menyelamatkan dan menguduskan Anda dari kuasa dosa. Selain itu, tidak ada. Apa prakteknya, saudara, yang kita mesti lakukan setiap hari? Ada 4, saudara. Yang pertama, mengucap syukurlah untuk hal yang paling sulit dalam hidup Anda. Kalau dulu Anda pernah mengalami kesulitan yang luar biasa, engkau menggerutu, engkau marah, minta ampun sama Tuhan. Lalu engkau mengucap syukur, kalau dulu saya pernah mengalami kesulitan hidup. Mengucap syukurlah. Kalau hari engkau mengalami kesulitan amat luar biasa, mengucap syukurlah. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam doa atas kebaikan Allah secara umum. Kalau kau masih bisa makan nasi dengan tempe, mengucap syukurlah. Karena Allah masih bisa berikan tempe dan nasi dalam hidupmu. Satu saat kalau tenggorokanmu tiba-tiba bermasalah, kau gak bisa makan nasi dan tempe. Engkau banyak duit sebanyak apapun, kau gak bisa makan ayam panggang, kambing panggang, sapi panggang, enggak bisa. Saudara. Tapi selama kau bisa makan, mengucap syukurlah. Yang ketiga, cepat mengucapkan terima kasih atas tindakan kasih, kebaikan, dan perhatian seseorang. Saya hampir setiap hari kalau di rumah ketemu dengan yang namanya Nani, saudaraku. Nani itu adalah orang yang membantu di dalam kehidupan rumah tangga saya. So, banyak orang berikan, kan dia sudah terima gaji, untuk apa saya berterima kasih? Enggak, saudara. Memang dia terima uang dari saya, tapi saya tetap mengucapkan terima kasih kepada dia. Bukan karena dia layak menerimanya, tapi karena itu pantas dengan kehidupan saya sebagai orang Kristen. Itu layak buat saya, itu saya mengucapkan itu, layak. Ayo, ucapkan terima kasih kepada pembantu rumah tanggamu, kepada salesmu, kepada orang yang membantu kamu. Jangan Anda berkata bahwa sudah selayaknya kita sudah terima gaji. Enggak. Pantas kalau kamu mengucap syukur, berterima kasih kepada orang itu. Nah, yang keempat, hanya ada satu-satunya Anda tidak boleh mengucap syukur. Rupanya ada loh di Alkitab. Kamu jangan mengucap syukur karena ini. Jangan mengucap syukur karena Anda merasa lebih suci dan lebih benar daripada orang lain. Firman Tuhan berkata, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Oh ya Tuhan, ingat ya, saya selama masa puasa 40 hari ini, semua gak puasa, saya puasa loh Tuhan. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan perpuluhan dari segala penghasilanku. So, aku jangan kau mengucap syukur kalau engkau didasarkan pada sebuah perasaan kau lebih suci dari orang lain. Ingat, kita semua adalah orang yang berdosa, yang telah diterima oleh Tuhan apa adanya. Kalau orang yang berdosa, lapangkan hatimu, rangkul orang itu, sebagaimana Allah merangkul saudara. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Kita bangkit berdiri saudara. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan dari hatimu, dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita angkat tangan kita, saudaraku. Kau yang mengalami kasih karunia Tuhan, katakan, ku bersyukur
Bapa. Kalau kau mengalami kebaikan Tuhan, mari bersyukur. Syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, ku bersyukur Bapa. Oh, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Siapa yang saudara berkata, Tuhan ampuni saya kalau saya setiap hari tidak berterima kasih kepada Tuhan, tidak berterima kasih kepada papa dan mama, tidak pernah berterima kasih kepada para pembantu, tidak pernah berterima kasih kepada pemerintahan. Kau minta ampun dari Tuhan. Siapa yang saudara berkata, Roh Kudus bantu saya untuk saya bisa mengalami anugerah-Mu. Saya dimampukan untuk bisa mengucap syukur, bukan oleh karena meniru Yesus, bukan oleh karena meniru gaya hidup gereja mula-mula, tapi karena saya mengalami anugerah itu. Anugerah yang sempurna, yang sudah selesai, yang cukup untuk mengangkat keberhargaan dirimu. Kalau ada yang sudah berkata, Tuhan di sini saya minta ampun dan saya perlu dibimbing lebih lanjut. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa buat saudara. Tuhan, ampuni setiap dosa kami. Remeh tapi itu berbahaya, karena kami tidak mengucap syukur. Ampuni kami Tuhan. Mulai hari ini kami akan melatih diri kami untuk kami mengucap syukur kalau kami makan. Untuk kami bisa mengucap syukur kalau kami masih bisa bernafas. Bisa menerima udara tanpa harus membayarnya. Tuhan, terlebih dari itu, kami ingin mengucap syukur bukan oleh karena diminta oleh pendeta Henggi. Atau saya melihat ini gaya hidupnya Yesus, gaya hidupnya gereja mula-mula. Tapi biarlah saya mengucap syukur karena saya mengalami anugerah itu. Anugerah yang menguduskan, anugerah yang membenarkan. Anugerah yang menyelamatkan saya. Anugerah yang membuat saya bisa menjadi anak-anak Allah secara sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.